Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Renungan firman Tuhan hari ini, saudara, saya beri judul 14 hari. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah mengeluarkan himbauan atau peraturan bahwa sedapat-dapatnya selama 14 hari ini kita tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting atau mendesak. Bahkan sekolah-sekolah diliburkan selama 14 hari. Dan uniknya saudara, himbauan atau peraturan pemerintah ini dikeluarkan berdekatan dengan perayaan Paskah. Dan memang kalau kita melihat angka 14 ada hubungan erat dengan perayaan Paskah. Mari kita baca di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Dalam perayaan Paskah harus disediakan kambing atau domba berumur 1 tahun yang dikurung mulai tanggal 10 sampai pada tanggal 14 baru disembelih. Dan darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu. Dalam perayaan Paskah ini saudara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tetapi kita melihat dua saja. Kita baca di Keluaran 12 ayat yang ke-8b. Mereka harus makan roti yang tidak beragi. Jadi selain harus ada domba yang tersembelih dan darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas, juga tidak boleh ada ragi, saudara. Yang kedua di ayat 42, Keluaran 12 ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Yang kedua, selain tidak boleh ada ragi, adalah kita harus berjaga-jaga, saudara. Apa yang dimaksud dengan ragi? Mari kita baca di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dikatakan di sini, begitu ada kata domba Paskah, maka tidak boleh ada ragi. Buanglah ragi yang lama. Ragi, saudara, bicara tentang dosa. Segala dosa harus disingkirkan. Tetapi pada ayat 8 ada ragi yang khusus yang harus diperhatikan, yang harus dibuang. Mari kita baca di ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ragi dosa yang harus diperhatikan saudara di ayat 8 adalah ragi keburukan. Keburukan bicara soal karakter, tabiat, mungkin yang suka marah, gampang tersinggung. Dalam bahasa aslinya tertulis kakia. Dalam bahasa Yunani, kakia, yang artinya adalah rasa benci. Jadi keburukan berarti sifat tabiat kita yang buruk-buruk juga mengandung arti rasa benci, saudara. Itu semua ragi keburukan yang harus disingkirkan. Selain itu juga ada kejahatan. Kejahatan juga merupakan satu ragi yang harus disingkirkan. Kita tahu saudara-saudara, hari-hari ini kita dalam keadaan sulit, sukar secara ekonomi karena pekerjaan serba dibatasi. Tapi kita harus ingat saudara, jangan sampai kita berbuat jahat, misalnya mempunyai niat untuk korupsi, mempunyai niat untuk berbuat curang, itu ragi kejahatan, harus kita singkirkan. Tetapi kita harus dengan roti yang tidak beragi saudara, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian mempunyai arti tulus. Kebenaran mempunyai arti kejujuran. Kebenaran dari arti kata aletheia, saudara, yang mempunyai arti juga kejujuran. Jadi ragi keburukan dibuang semua. Sifat tabiat karakter suka marah, tersinggung, juga rasa benci disingkirkan. Kejahatan niat jahat disingkirkan. Korupsi, sesuatu yang tidak halal disingkirkan. Diganti dengan kemurnian, ketulusan dan kebenaran. Hari-hari ini yang kita harus perhatikan saudara,
adalah membuang ragi. Puji Tuhan. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Apakah yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Di dalam Lukas 21, Lukas pasal 21 ayat yang ke-34a. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jaga yang pertama di sini adalah berjaga-jaga dalam hal makan minum. Karena pekerjaan libur, kita banyak di rumah, maka yang harus diperhatikan adalah makan minum kita, saudara. Yang ada diabetes, diperhatikan makanannya, minumannya. Yang ada darah tinggi, juga kita perhatikan makan minumnya. Supaya kita apa? Tetap sehat, saudara. Yang pertama berjaga-jaga soal makan minum. Dan yang kedua ini yang penting, saudara. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga yang kedua selain berjaga-jaga soal makanan minuman adalah berdoa, saudara. Meskipun hari-hari ini gereja tidak bisa dipakai untuk kita datang berdoa, tetapi kita dapat berdoa di rumah kita masing-masing, saudara. Terutama saudara-saudara yang biasanya rajin berdoa pagi, mari kita masing-masing berdoa di rumah kita masing-masing. Setiap pagi, bahkan ditambah jam-jam doa kita. Untuk kita berjaga-jaga. Puji Tuhan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam 14 hari ini. Singkirkan segala dosa, buang ragi dosa. Yaitu sifat tabiat kita yang buruk. Rasa benci. Juga kejahatan. Kita buang semua, kita ganti dengan kemurnian dan kebenaran. Hati yang tulus. Hati yang jujur. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Segala puji hormat kami naikkan hanya kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini, Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Untuk kami, Tuhan, bersyukur kepada Engkau atas korban-Mu di kayu salib. Atas darah-Mu yang menyelamatkan kami. Dan kami mau membuang segala ragi dosa dalam hidup kami. Terutama ragi keburukan dan kejahatan, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami senantiasa kuat di dalam berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkanlah kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada. Dan seluruh dokter, tenaga medis, perawat Tuhan. Yang mereka berjuang menghadapi pasien-pasien yang ada. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Juga sementara mereka meninggalkan keluarga mereka. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati negara kami tercinta, negara Indonesia. Dan Tuhan yang menolong bangsa ini untuk melewati segala masalah problema khususnya menghadapi wabah penyakit virus corona ini Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.